Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang saya taati fatwa-fatwanya, dan kepada seluruh pemirsa NU TV Turen yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahnya di bulan suci Ramadan yang penuh barokah, yang penuh maghfirah, dan ucapan terima kasih atas kesediaan panjenengan semuanya selalu mengikuti pengajian di bulan suci ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan catatan sebagai amal ibadah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa beliaunya. Mudah-mudahan atas kesediaan panjenengan untuk selalu setia dalam acara ini, itu sebagian oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagian orang-orang yang mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan di kesempatan hari ini kami akan memberikan suatu bahasan sekelumit tentang haji yang akan disampaikan oleh beliaunya yang di sebelah kanan saya ini, yaitu Haji Ende Anantoli. Dan sebelum Haji Ende Anantoli menyampaikan sekelumit bahasan tentang haji, jangan lupa subscribe di channel NU TV Turen dengan menekan tombol lonceng. Mudah-mudahan kesediaan panjenengan semuanya untuk subscribe di channel NU TV Turen menjadi sedekah yang barokah. Amin Allahumma amin. Untuk itu marilah kita simak bersama-sama, mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Kepada Haji Ende Anantoli, waktu kami persilakan. Terima kasih Ustaz Mahfuhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang budiman dan seluruh keluarga besar NU TV yang saya hormati dan saya cintai, senang sekali bisa berkumpul kembali dalam suasana yang berbahagia. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah SWT. Juga terima kasih atas undangannya kepada kami Al-Fakir Khadim KBH Al-Azhar Turen untuk bisa sharing-sharing dengan kita semua di sini. Semoga apa yang kita sharingkan pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Baik, sebelumnya mohon maaf kepada Pak Haji, itu mengenai tentang keadaan haji sebagai calon jamaah, itu bagaimana cara-cara ketika akan menjadi jamaah haji atau umroh itu secara umumnya bagaimana? Oh ya, memang semuanya kaum muslim menginginkan untuk bisa sampai ziarah, baik itu dalam rangka haji ataupun umroh ke Baitullah, ke Mekah dan Madinah. Cuman tidak banyak yang paham terkait bagaimana sih alurnya, bagaimana sih supaya aman. Ya. Sudah banyak kasus yang mengenai masyarakat kita, orang kita, yang uangnya hilang, mungkin di sana tidak terlayani dengan baik dan sebagainya. Maka apa aja mungkin kiat-kiat untuk pendaftaran dan milih travel yang benar mungkin. Dari awal yang mendegani keberangkatan haji atau umroh itu jadi adalah pemerintah. Di sini adalah Kemenak gitu. Jadinya kami sebagai travel ini adalah sebagai panjang tangan, mungkin sebagai lebih tepatnya lembaga bimbingan untuk pelaksanaan ibadah beliau-beliau nantinya. Maka dari itulah yang perlu ketahui bahwa batasan kalau standar dari administrasi ini ditekan Kemenak itu bahwa haji itu minimal 12 tahun. 12 tahun itu masa tunggu itu ya. 12 tahun itu baru dia bisa daftar haji. Oh ya. Jadi kalau sebelum 12 tahun tidak bisa daftar haji. Mungkin peraturan 5 tahun yang lalu sebelum ini keluar masih bisa bayi didaftarkan gitu. Oh, iya. Karena seperti masa tunggu sekarang ini, masa tunggu untuk Jawa Timur saja itu kurang lebih 31 tahun. Jadinya
mayoritas Indonesia sudah masa tunggu semua. Mungkin ada beberapa di provinsi tertentu yang masih 15 tahunan, tapi mayoritas ya sudah di atas 20 tahun. Ya. Jadi untuk pendaftaran itu semua ke Kemenak, ya untuk apa namanya, baik haji ataupun umroh. Nanti dapat namanya porsi haji. Nah, ini yang perlu diketahui oleh jamaah, karena kadang kepercayaan dan sebagainya itu titip uang tapi tak dapat porsi haji. Iya, iya. Kalau di umroh pun ada semacam porsi itu namanya. Ya, itu ada apa namanya dari Kemenak yang mengeluarkan. Kalau sudah dapat itu ya insya Allah perjalanannya 90% sudah benar. Gitu. Ya. Untuk masa tunggu selama 30 tahun, kemudian ada yang 25 itu menyeluruh seluruh Indonesia atau hanya KPA tertentu yang mempunyai masa tunggu dengan waktu sekian tahun itu? Iya. Jadi sekali lagi ini adalah kewenangan dari Kemenak. Jadi keberangkatan ini, jadi pemerintah itu memberikan apa namanya semacam apa nih kuota untuk keberangkatan haji itu 1000 banding 1. Ya semacam di Jawa Timur itu ada jamaah se-Jawa Timur itu ada sejumlah kalau nggak salah 33.000 jamaah haji setiap tahunnya, karena berbanding 1:1000. Jadi mungkin ada 33 kali 1000-nya itu adalah jumlah masyarakat Islam yang ada di sana. Jadi kuota itu kalau sudah penuh berarti akan masuk di tahun berikutnya. Gitu, ya. Karena populasi masyarakat itu tidak sama-sama dalam seluruh provinsi. Jadi ada yang masa tunggunya lama, ada masa tunggunya yang tidak terlalu lama. Nah, ini yang mungkin terkesan beda-beda. Padahal itu sebenarnya peraturan yang adil buat semuanya. Karena berbanding 1:1000 pada masyarakat. Ya. Kaitannya dengan travel atau KPIH, apa ada tip-tip khusus agar ketika calon jamaah itu untuk menentukan pilihan yang tepat? Ya. Baik, tepat sekali Ustadz Nafsuddin. Memang semuanya itu seyogianya tahu jalurnya untuk pendaftaran ini dan apa namanya KBIHU atau travel seperti apa yang akan diikuti. Ya, karena biayanya besar dan perjalanan yang lama, itu memang sebaiknya memilih yang tepat kan begitu. Iya. Ya, dan teman-teman bisa cek semua itu udah ada di download di Play Store juga ada, namanya Umroh Cerdas. Itu yang membuat Iya. jelas semua di sana. Jadi travel KBIH mana saja yang telah diresmikan pemerintah mendapatkan izin dan di sana ada nama usahanya, ada siapa pemiliknya, dan yang paling utama lagi di sana ada grade pelayanan. Ada pelayanan kelas A, kelas B, kelas C. Yang terbaik itu kelas A. Jadi kalau kelas A, insya Allah selama perjalanan dia tidak pernah ada masalah dan sebagainya. Pelayanan juga baik. Jadi untuk perlu ketahui bahwa KPIH itu memang untuk yang ikut mau daftar haji atau umroh itu carilah travel atau KPIH yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Kalau di Kabupaten Malang ini ada 18 KPIH yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Dan itu diperpanjang setiap 3 tahun sekali. Dan itu ada banyak kriteria. Jadi tidak semudah menjalankan sesuatu karena nanti ada penilaian. Penilaian yang pertama dari pematerinya sertifikasi enggak. Sertifikasinya kelas apa? Ada kan sertifikasi kelas kabupaten. Itu semacam grid travel ya, yang sesuai gitu. Ya. Dan carilah KPKB yang pembimbingnya sertifikasi nasional. Nah, kemudian bagaimana silabus manasiknya? Ya, kalau di tempat kita ini di NU ini bahwa silabusnya itu menggunakan silabus dari ilmu fikih umum dan juga dari pondok-pondok pesantren. Kemudian dari tempat, dari sarana, sarpras, nah, kemudian bagaimana pelaksanaan materi manasiknya, apakah sudah menggunakan LCD ataukah masih teori, apa sebagainya itu. Terus praktek-prakteknya, apakah dia punya alat peraga, jadi Ka'bah miniaturnya ada apa tidak, kemudian bagaimana cara manasiknya, adakah evaluasi pasca pelatihan-pelatihan itu. Ya, intinya harapannya itu jamaah itu benar-benar paham dulu, kenal dulu sama KPIH-nya, sama travelnya. Kemudian setelah kenal, dia baru mendaftar di sana. Itu semacam
servis dalam KBIH tersebut itu. Ya. Apakah sama masing-masing KBIH itu bentuk servisnya, kemudian manasiknya itu jumlah yang akan disampaikan ke calon jamaah itu atau apa sama itu? Iya. Wah. Jadi kondisi itu karena memang apa namanya tadi disampaikan bahwa ada grade ya. Jadi pemerintah itu telah mengeluarkan grade. Kalau mungkin dari KBIH itu ada namanya nilai akreditasi. Itu maksimal poinnya 1000 saat. Jadi kalau 1000 paripurna tingkat lengkap kalau mungkin kayak kelas-kelas apa grade-nya itu kelas A. Nah itu jadi masyarakat bisa melihat atau mungkin menanyakan kepada Kemenak. Kira-kira KBIH mana yang baik, nah, itu bisa memilih gitu. Jadi harapannya itu masyarakat terkait dengan baik. Namun demikian apa namanya pelayanan itu tak ulang juga dari pemerintah juga luar biasa. Jadi kebanyakan yang ada di tanah suci itu sudah di cover pemerintah semuanya, baik hotel, nanti di apa namanya di Arafah, Musdalifah, Mina. Dari tahun ke tahun itu peningkatan pelayanan pemerintah itu naik terus gitu. Jadinya apa namanya jamaah itu kepuasannya meningkat tiap tahun. Itu menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius menjalankan hal ini. Ya. Kalau mungkin ada kekurangan di KBIH itu pemerintah siap mengcover. Di sana juga sudah ada apa namanya pembimbing kloter, juga ada pembimbing yang menetap di sana. Jadi siapapun jamaahnya asal ikut KBIH yang telah memiliki izin, insya Allah terlayani dengan baik di sana. Kaitannya KBIH atau travel dengan Kemenak atau pemerintah itu bagaimana itu? Oh ya, jadi sekali lagi KBIH ini mungkin banyak orang begini. Mereka pasrah sepertinya itu KBIH yang mengatur semuanya perjalanan hajinya umrohnya. Padahal bukan. KBIH ini adalah sebuah lembaga pembimbingan ibadah haji dan umroh. Penyelenggaranya adalah pemerintah. Jadi KBIH ini mungkin ya bisa dikatakan sebagai lembaga pembimbingan, bukan lembaga pemberangkatan. Nah ini kata penyelenggara beda. Pemerintah yang menyelenggarakan. Jadi kita ini sebagai mungkin pendidikannya mungkin. Jadi pemerintah yang menyelenggarakan semuanya itu. Dan kita ikut aturan dari Kemenak. Jadi Kemenak membuat aturan seperti ini kita patuhi. Kayak semacam info-info yang belum jelas kepada jamaah. Kami tidak berani menyampaikan. Kalau dari pemerintah sudah jelas, misalkan tahun ini tahun ini berangkat haji, ya baru kita sampaikan. Tahun ini mulai suntik vaksin kepada jamaah haji. Ya kita sampaikan. Jadi kita hanya panjang tangan pemerintah. Kita tidak melebihi dari itu. Karena kita adalah mitra pemerintah, bukan penyelenggara dan pemerintah. Kita hanya fokus di pembimbingan. Sekarang untuk jamaah atau calon jamaah haji itu bagaimana untuk memilih paket-paket haji ya, atau kenyamanan selama menjalankan ibadah haji itu agar yang sesuai dengan yang diinginkan itu. Jadi kalau boleh dipilah ada dua Ustaz, jadi haji plus dan haji reguler. Mungkin lebih tepatnya kan terkait umroh mungkin. Kalau haji reguler itu adalah pemerintah yang mengatur semuanya, baik dari hotel, makanan, tenda di mana dan sebagainya itu adalah pemerintah. Itu wewenang pemerintah. Beda dengan haji plus. Haji plus memang yang kita bisa milih travel sesuai dengan fasilitas. Mungkin lebih mudahnya di umroh mungkin. Jadi sekarang kan kebanyakan masyarakat awam itu membandingkan fasilitas dengan harga mungkin. Di sana lo umrohnya murah, di sana murah gitu kan. Kok berangkat sekian hari umroh murah gitu. Alangkah bijaknya jika teman-teman atau warga itu mengetahui bahwa umroh itu bisa browsing dulu lah. Nah, untuk harga sekian paketnya apa, Jadi masyarakat gali informasi terlebih dahulu. Jadinya dia bisa lihat, oh ternyata paket sekian, harga sekian itu umrohnya ternyata hotelnya di sini, nanti pesawatnya pakai ini, kemudian sekian hari turunnya kemana saja. Nah, jadi uang yang sudah dibayarkan atau dibelanjakan itu sudah bisa jadi maksimal. Jadi saatnya masyarakat itu kita juga semuanya berpikir lebih jeli. Jangan terkesima oleh harga yang murah. Nanti harga murah, hotelnya 2 kilo ya wassalam. Pesawatnya transit, wah kasihan. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin baru pertama dan mungkin bisa jadi dia sudah berkorban sedemikian untuk berangkat umroh. Kan tidak semuanya mudah umroh. Mungkin ada beberapa orang yang hanya bisa umroh sekali dalam seumur hidupnya. Nah itu kalau bisa
pilihlah benar-benar paket yang dibutuhkan, yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalkan dekat dengan hotel, lebih nyaman. Kemudian nanti makannya bagaimana? Jangan-jangan nanti di sana nggak dikasih makan, masalah nanti. Atau mungkin makan cuma sekali. Ya, kemudian pilih yang tur ziarah-ziarahnya komplit lah. Jadi paket-paket itu komplit gitu. Berarti kita makan nasi campur itu ada ayamnya, ada mie-nya, ada telurnya, dan seterusnya. Jadi komplit. Jadi layak gitu loh. Jangan asal murah. Ini murah kasih nasi putih, masalah. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi mungkin masyarakat perlu lebih jeli terkait dengan memilih itu. Itu dalam satu KPIH atau suatu wadah itu, ya maaf ya, biasanya kan ada semacam ya problem lah. Apakah ada itu ya problem dari jamaah ke KPIH atau ke Kemenak atau yang sebaliknya, problem yang secara umum itu apa bagaimana? Apa ada itu? Kalau selama ini haji alhamdulillah luar biasa, pemerintah pelayanan ini baik sekali. Karena sekali lagi kalau haji itu KPI tidak punya wewenang apapun, jadi kita hanya melaksanakan pembimbingan. Kalau terkait hotel dan sebagainya itu selama ini nggak pernah ada masalah. Baik sekali pelayanan pemerintah. Kemudian yang mungkin bisa dikatakan umroh. Umroh kadang-kadang memang kan itu swasta ke swasta begitu. Jadinya kita hotel itu kita ada agen yang beli gitu kan. Kemudian untuk makanan pun ada yang jual kita beli gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau enggak profesional, dia percaya pada seorang yang nggak dipercaya. Ini yang masalah. Nah, jadi janjian di awal itu hotelnya A gitu kan, sampai di sana diganti B mungkin. Nah itu awalnya makannya itu paketnya sekian real gitu kan ya. Sekali sekali makan orang itu rata-rata 35 real kan. Itu nanti dikasih yang 10 real masalah. Nah kayak gitu-gitu tuh nanti itu yang kami rasa memerlukan kejelian dari KPI-nya menggandeng dengan penyelenggara haji umroh itu yang harus tepat gitu. Jadi nggak asal sikat sana kayaknya murah saya gulan, jadi nggak bisa seperti itu. Jadi harus jelas, dan yang diajak kerjasama itu benar-benar amanah. Karena sekali lagi baliknya itu kan kepercayaan jamaah. Kalau jamaah sudah cedera ini sulit, nah gitu. Kira-kira seperti itu. Terus kadang ada berita calon jamaah haji ya sudah positif berangkat. Ketika pada hari H keberangkatan tiba-tiba dia jadi berangkat itu, biasanya kasusnya seperti apa? Itu kadang oknum, ya oknum. Memang haji ini sensitif ya, apalagi umroh ini, ya gitu kan. Banyak kan yang bilangnya nanti ikut gitu kan, tambah sekian bisa berangkat cepat gitu. Padahal sekali lagi kalau haji itu sudah wewenang pemerintah. Jangan percaya sama kata-kata orang di sana yang belum jelas. Insya Allah Anda ikuti saja KPI Yahoo yang sudah punya izin. Mereka pasti taat pada pemerintah. Mereka pasti memberikan informasi yang sesuai pemerintah sampaikan. Sama Anda tanyakan ke KPI, sama Anda tanyakan ke Kemenak, sama jawabannya. Kalau KPI yang benar. Tapi kalau yang mungkin oknum, jelas ini bukan KPI karena kadang perjalanannya sporadis, dia berjalan sendiri. Cari jamaah dengan iming-iming ini, tambah ini uang, tambah ini, katanya berangkat beneran, ternyata enggak gitu kan. Ya memang itulah teman-teman semua perlu mengetahui bahwa sekali lagi kewenangan keberangkatan itu di pemerintah. Jadi KPI itu hanya lembaga pendidikan, pembimbingan. Terus terkait dengan umroh yang nggak jadi berangkat dan sebagainya, itu memang sekali lagi kepercayaan. Jadi tadi seperti sampai di awal, baik-baiknya jelinya masyarakat itu melihat mana sih biro travel itu yang mendapat izin resmi, grade-nya grade A, nah, gitu-gitu mungkin yang memilihnya, jangan asal murah mungkin. Ya itu kan. Sekarang kembali ke calon jamaah haji itu sendiri dengan KPA terkait itu, dengan adanya kegiatan manasik. Iya. Itu biasanya dilakukan berapa kali, kemudian tiap kehadiran manasik itu apakah ada materi-materi yang akan disampaikan ke calon jamaah? Kita mengacu dari arahan dari Kemenak bahwa ada standarisasi materi disampaikan, baik itu untuk haji maupun umroh. Ya, standar kami pelayanan itu kalau umroh ya 5 kali manasik, kemudian untuk haji bisa sampai 24 kali manasik. Poin-poin materi yang disampaikan itu adalah yang pertama terkait dengan fikih haji dan umroh. Kemudian ada bimbingan manajemen perjalanan. Ya, kemudian ada lagi kesehatan. Ya, kemudian ada lagi yang kalau penting adat istiadat itu. Mungkin 4 materi penting itu yang wajib jamaah tahu. Ya, terkait dengan fikih haji jelas ya, kita haji jamaah harus tahu mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunahnya. Jadi dia tahu
melaksanakan ini tuh jadi jelas semuanya. Nggak asal pokoknya ikut pembimbing ya wassalam, nanti kan kita kata pembimbing kan kapasitasnya kan nggak bisa sampai detail ke personal. Jadi jamaah itu wajib mengetahui keilmuan secara mandiri, itu yang pertama dari fikihnya. Kemudian dari manajemen perjalanan, karena kita ini geraknya rombongan, kita geraknya dari tempat ke tempat. Misalkan dari umroh saja, dari mikotnya, mungkin dari Tan'im atau Ca'rona, atau mungkin dari Jeddah yang langsung ke Mekah itu di mana dia harusnya. Kemudian bagaimana perjalanan ketika di bis nanti, kemudian sampai di Mekah, tawaf dan sebagainya, itu manajemen perjalanan perlu diperlukan. Jadi setiap orang bisa melaksanakan dengan nyaman ibadahnya. Kemudian bimbingan kesehatan, kira-kira apa yang diperlukan, persiapan sebelum berangkat. Kemudian setelah di sana, tentunya kan dengan suhu yang berbeda, kelembapan udara yang berbeda, mungkin agak panas, itu kan perlu persiapan secara fisik, apalagi haji umroh kan ibadah fisik, itu perlu bimbingan kesehatan. Dan misalnya itu ada dokter yang mendampingi, dokter yang memberikan materi-materi itu, yang sudah tentunya dokter sudah sertifikasi dari pembimbingan haji dari kesehatannya itu. Kemudian adat istiadat, ya tidak semua bisa disamaratakan. Kayak kita di sini ya budaya gimana, di sana budaya gimana, jadi harus ada penyesuaian agar bisa adaptasi. Jadi harapannya itu adalah jamaah itu berangkatnya siap sempurna, ketika di sana bisa melaksanakan ibadah pun bisa maksimal. Mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian kalau sudah ada di Masjidil Haram sana atau di tempat pelaksanaan ibadah haji, dalam KPH terkait itu mohon penjelasannya tentang kontrol jamaah itu di sana, kontrol servisnya itu. Oh ya. Jadi kalau kami biasakan ada checklist, Ustaz. Jadi terkait dengan kita berikan kepada jamaah itu rundown harian, rundown per jam. Jadi kapan jamaah itu mulai berkumpul di kantor kita, kantor KPIH, kemudian berangkat menuju ke bandara, kemudian take off, kemudian landing, kemudian berangkat menuju ke maktab, jam demi jam itu kita berikan rundownnya kepada. Jadi jamaah paham. Ini enggak ke Mekah itu pokoknya berangkat nih di sana lepas, bukan seperti itu. Karena di sana biar maksimal. Nanti kapan ziarah juga kita berikan masukan. Jadi agar ziarah maksimal, jam berapa istirahat dan sebagainya untuk yang lansia dan sebagainya. Jadi di situ pun ada kami checklist. Checklist kami terutama untuk ibadah-ibadah yang wajib atau rukunnya, kayak bagaimana niatnya. Tadi di mikot sudah niat apa tidak, kemudian tawafnya 7 kali apa tidak, pundaknya di Ka'bah apa tidak, sa'i apakah menghadap apa tidak dadanya, kemudian berapa kali tadinya, kemudian bercukur atau sudah benar cara bercukurnya. Jadi rangkaian rukun-rukun ini kami selalu checklist. Jadi jamaah yang melaksanakan ibadah itu kami checklist. Kalau belum, misalkan tadi tawafnya masih 5 kali kurang, itu sebagai absensi. Karena untuk ibadah seperti itu kan ada mungkin bahasanya denda atau dam, yang itu berkaitan dengan ibadah yang belum tuntas. Itu yang mungkin beberapa orang masih menganggap itu bukan hal yang penting. Tapi bagi kami, menurut amat dari pemerintah, itu jamaah wajib tahu. Karena target pemerintah adalah jamaah bisa mandiri, karena dia paham semua. Kalau seperti itu tidak ada yang terlewat nantinya. Nah, sekarang kaitannya dengan denda atau dam tadi, ketika ada jamaah yang terkena dam, itu yang nanggung itu jamaah sendiri atau KPIH? KPIH maksudnya di handle KPIH dulu. Oh ya. Untuk lancarnya proses ibadah tadi. Jadi begini, untuk beberapa pelanggaran yang kan ada pelanggaran dua macam, ada yang karena lupa atau mungkin karena sengaja. Jadi yang pelanggaran yang memang tidak bisa dibayar dengan fidyah, yang memang harus dengan dam dan sebagainya, itu kayak motong kuku, itu sengaja kan kena dam, motong rambut dan sebagainya. Apalagi berhubungan suami istri di sana ketika ihram itu kan besar sekali dendanya. Itu kita sampaikan, dan itu di mana sudah kami jelaskan. Bahkan materi dam itu kami berikan satu bab tersendiri. Jadi ini loh yang harus dihindari begitu. Jadi biar enggak biar hati-hati lah intinya. Nah, itu untuk pelaksanaan di sana ya kita sampaikan secara langsung. Kadang kita berikan penjelasan dulu. Bapak tadi melaksanakan ini. Nah, menurut kitab ini jadi Bapak harus seperti ini damnya. Jadi kita sampaikan. Kemudian pelaksanaan kita ajak sendiri langsung ke tempat penyembelihan untuk bisa melihat, misalnya dam kambing, ya kita ajak ke sana untuk bisa lihat sendiri, dibayar sendiri sama yang jual kambing, sembelih sendiri untuk damnya.
Atau mungkin bisa sekarang dibayarkan lewat rekening pemerintah Saudi juga ada di sana yang untuk Mertam itu ada. Kita berikan kepada jamaah, mau milih yang mana terserah. Intinya adalah uang dari jamaah yang untuk Mertam ya kita untuk jamaah sendiri itu. Ya, biar tuntas semua itu. Karena kadang-kadang kita nggak memudahkan hal yang penting-penting itu biar ibadahnya. Tadi kan tujuannya adalah jamaah mandiri mendapatkan haji yang mabrur, ya umrohnya makbulan itu intinya. Ya, baik. Haji Ende, sekarang ini kan masih masa pandemi. Kaitannya KPIH dengan masa pandemi ini dengan jamaah itu bagaimana ceritanya ini? Oh iya, memang atas kondisi yang seperti ini sudah tertunda mulai haji tahun 2020 sampai tahun ini masih belum. Kita masih menunggu pemerintah, Ustaz. Jadinya kondisinya itu sekali lagi kita ikut arahan pemerintah. Sampai saat ini juga masih belum ada regulasi. Regulasi haji yang tahun ini itu masih dalam wacana jamaah ini bukan wacana lagi sih, diinstruksikan untuk bisa yang lansia untuk melaksanakan suntik vaksin Sinovac itu. Jadi saat ini sudah berjalan dan beberapa di Kabupaten Malang sudah jamaah sudah mulai suntik, ada yang sudah 2 kali bahkan ada yang masih sekali. 2 kali. Itu calon jamaah yang akan diberangkatkan tahun berapa itu, Ustaz? Tahun ini. Tahun ini. Yang rencananya tahun 2020, tahun ini belum jadi berangkat, nggak tahu tahun ini atau tahun depan. Jadi kita tetap yang mundur ini ya. Iya, kita masih menunggu dari pemerintah. Umroh pun kita juga masih menunggu kebijakan pemerintah. Jadi sekali lagi kita ini apa kata pemerintah buka umroh ya kita berangkat, pemerintah tutup umroh ya kita tidak dulu ya, yang penting intinya kita di pembinaan dan pembimbingan. Baik, terima kasih Haji Inde atas penjelasannya sekelumit tentang haji. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu ilmu atau pengalaman bagi kita semua, juga bagi seluruh pemirsa NO TV Duren. Kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa sebelum calon jamaah haji untuk menjadi jamaah haji itu yang pertama itu harus jeli dulu untuk menggali informasi dulu mana KPIH yang akan diikuti gitu yang akan diikuti. Kemudian semata untuk kenyamanan sesuai kriteria yang diinginkan dari jamaah tersebut, juga semata untuk kemabruran hajinya gitu. Sebelum kita akhiri sesi di bulan Ramadan di NO TV Duren ini kita akhiri, mari kita berdoa yang barokah doa tersebut yang akan disampaikan oleh beliaunya Haji Ende Anantoli. Monggo. Mari kita doa bersama-sama ya. Semoga kita, keluarga kita, anak cucu kita dikaruniai rezeki yang halal barokah, ditakdirkan bisa ziarah Mekah Madinah berkali-kali dengan doa taubat dan bersyukur. Dan semoga kita semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'a lana fi maqamina adzaban illa ghafartaha wa la hamman illa farajtaha wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fa yassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim sholihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis shalihin wa khazaya wal maftunin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi jahi Rasulillah. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha qulal maqsud. Ya Jawad, ya Ma'bud, ya Karim, ya Wadud. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Terima kasih atas waktunya. Kemudian dari awal sampai akhir ini kalau ada salahnya saya memberikan menemani panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga seluruh pemirsa NU TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan amal ibadah panjenengan semuanya
senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa sedekah subscribe-nya di channel NO TV Turen dengan tekan tombol lonceng gitu. Terima kasih, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NO TV Turen pancen oke.